Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian syukur kami, karena hari ini di tengah keluarga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh beribadah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Di tengah situasi pandemi yang masih kami rasakan, kami tidak bisa beribadah di tempat peribadatan-Mu, di rumah-Mu yang kudus. Tetapi ibadah kami sekarang ini bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, hendak kami nyatakan sebagai ungkapan syukur kami, persembahan kami yang hidup untuk kemuliaan-Mu sebagai wujud syukur kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu biarlah hadir bersama-sama dengan kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Mari Tuhan berfirman, kami mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari bacaan leksionari pagi hari ini yang akan kita baca bersama-sama terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, sebab atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih
Suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, segenap warga Gereja Kristen Jawa Trucuk yang saya kasihi, sekarang ini kita kembali bersama-sama harus melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Mengingat akan situasi pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan bersama sekarang ini. Dalam situasi pandemi COVID sekarang ini, sering kita mendengar kalimat yang mengatakan bahwa kita harus meningkatkan imun kita. Karena hanya dengan imun yang kuat saja kita bisa terhindar dari infeksi virus corona ini. Sebaliknya, ketika imun kita lemah, tubuh kita kemah, maka kita juga rentan dan mudah terinfeksi virus ini. Sehingga orang berusaha sebaik-baiknya melakukan segala cara supaya imunitas tubuh itu naik. Dengan mengelola stres dengan baik, selalu berpikir positif, selalu mengharapkan dirinya menjadi orang yang bahagia, berolahraga dengan teratur, minum multivitamin, atau kemudian juga makan makanan yang bergizi. Karena dengan demikian kita berharap imun kita tidak turun, tapi sebaliknya menjadi semakin kuat. Sehingga kita juga semakin kuat menghadapi virus yang sedang kita rasakan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara tentang menjadi kuat dan menjadi lemah. Kuat dan lemah adalah dua konsep yang memiliki arti yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Kuat kita nilai sebagai sesuatu yang positif dan baik, sedangkan lemah kita nilai sebagai sesuatu yang negatif atau kurang baik. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjadi kuat. Berusaha sebaik-baiknya untuk tidak menjadi lemah. Karena ketika kita lemah, kita menempatkan diri kita pada posisi yang rentan. Bahkan, ketika kita lemah, kita seringkali dikuasai oleh ketakutan kita. Lemah dan kuat adalah dua hal yang berbeda, yang keberadaannya tidak bisa ada secara bersama-sama. Di bawah terang logika itu, kemudian sangat menarik ketika kita membaca perikop kita pada 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan yang ke-10. Bahwa dalam bacaan itu dijelaskan tentang Paulus yang mengatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana kita memahami pernyataan Paulus ini? Bahwa dalam kelemahannya lah dia menjadi kuat.
Bagaimana mungkin orang yang lemah itu menjadi kuat? Bagaimana kondisi yang lemah itu identik dengan kekuatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Paulus di Korintus, Paulus banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dari para pengajar palsu yang berusaha merebut pengaruh dari Paulus dengan menyatakan diri mereka menjadi yang lebih baik, lebih hebat dari antara yang lain. Mereka berusaha memancing Paulus dalam perlombaan itu. Perlombaan untuk memegahkan diri, untuk menjadi yang terkuat dan terbaik. Tetapi Paulus, yang dalam kehidupannya sebenarnya dia memiliki dasar untuk menjadi sombong. Dia menyatakan bahwa dia mengenal seorang dirinya sendiri telah diangkat Tuhan ke Firdaus. Tetapi dia justru tidak menggunakan itu sebagai kunci pelayanannya, sebagai dasar pelayanannya dengan menyombongkan diri sebagai orang yang begitu mulia. Tetapi dia meneladani Kristus bahwa melayani di dalam kelemahan. Seperti Yesus di dalam kelemahan kemanusiaannya sampai mati di kayu salib untuk kasihnya pada kita. Dan oleh karenanya kemudian dia ditinggikan oleh Bapaknya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Paulus menyatakan bahwa dalam kelemahannya justru dia dikuatkan. Paulus menyaksikannya di dalam pelayanannya, bahwa Paulus merasakan ada duri di dalam pelayanannya. Seorang utusan iblis, demikian Paulus mengatakan. Dia merasa terganggu di dalam pelayanannya. Dan tentang itu bukan hanya sekali tetapi 3 kali. Paulus memohon kepada Tuhan supaya duri itu dihilangkan. Tetapi jawaban Tuhan atas doa Paulus itu adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus dihadapkan pada 2 pilihan sikap menghadapi kehidupannya. Yang pertama, apakah Paulus memilih untuk menggerutu karena duri yang ada di dalam dagingnya itu? Atau dia mau melihat dengan cara lain bahwa berkat Tuhan sudah cukup diterimanya. Dan Paulus memilih bersyukur. Bersyukur dengan mengakui kelemahannya. Dan meyakini akan kecukupan berkat Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Paulus sampai pada kesimpulan. Paulus sampai pada kesaksian. Jika aku lemah, aku kuat. Sabda Tuhan, dalam kelemahan kekuatanku menjadi sempurna. Menjadi sesuatu yang bisa dirasakan kebenarannya oleh Paulus. Menjadi sesuatu yang memiliki makna yang sesungguhnya bagi Paulus. Paulus berdamai dengan kelemahannya. Menerima kelemahannya. Menerima keringkihannya. Kefanaan tubuhnya. Dengan demikian, Paulus menyadari kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, di dalam kelemahan dan pergumulan kita sehari-hari,
Bagaimana kita juga bersiarah di jalan Paulus, bergumul seperti Paulus, dan kemudian juga menerima pencerahan seperti Paulus, bahwa kelemahan kita, bahwa pergumulan kita akan diubahkan menjadi kekuatan, bahwa dalam kelemahan kita, kekuatan Kristus menjadi nyata. Dan bagi saya, langkah yang sangat penting menuju proses itu adalah mengetahui siapa diri kita, menyadari siapa diri kita, mengakui siapa diri kita, termasuk tentang kelemahan-kelemahan kita, berdamai dengan kelemahan kita, mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, dan kemudian mulai bersyukur bahwa di dalam kelemahan itu kasih Tuhan cukup di dalam hidup kita. Bahwa dalam kelemahan itu Tuhan juga berkarya dalam hidup kita. Dengan demikian, dalam segala kelemahan kita, kita pun dimampukan untuk mensyukuri berkat Tuhan. Kita tidak hanya berhenti dengan meratapi kelemahan kita, kekurangan kita, tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun aku lemah, tapi Engkau memakai aku. Biarlah kesaksian itu yang muncul dalam diri kita, terkhusus sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika situasi kondisi COVID-19 yang begitu luar biasa, di lingkungan kita Klaten menjadi zona merah dengan varian baru yang katanya tingkat penularnya lebih tinggi. Kita seolah-olah hidup dalam bayang-bayang maut, ketakutan kita, kelemahan kita. Mari kita akui kelemahan kita. Kita akui bahwa memang tubuh kita ini rentan, lemah. Tetapi bersamaan itu mari kita juga meyakini bahwa Tuhan kita menyertai kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita, tetapi hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup kita sekarang ini, merubah setiap ketakutan kita menjadi keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dalam kelemahan kita, kekuatan Kristus menjadi sempurna. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Amin. Mari kita bersaat teduh. Cukup